Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya juga ingin menyapa saudara yang hadir melalui Zoom hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur kepada Tuhan karena kita sama-sama boleh ada lagi hari ini untuk beribadah. Mari sama-sama kita mau siapkan diri kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, tak terbatas. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami bisa hadir di sini karena anugerah-Mu Bapa. Engkau yang pimpin anak-anak-Mu perjalanan sampai di tempat ini Bapa. Karena kami rindu Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Kami rindu Bapa untuk mendengar bagian sabda-Mu Bapa.
Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Dan kami yakin Bapa, Engkau ada tengah-tengah kami Bapa. Kau berkatilah anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Anak yang kita saudara-saudara kami dalam perjalanan juga Bapa, biarlah mereka juga sampai dengan tepat waktunya Bapa. Biar mereka juga ikut memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh hanya untuk Engkau Bapa. Mereka yang main musik juga Bapa, semua untuk Engkau Bapa. Biar hanya nama Yesus saja yang dimuliakan Bapa. Tidak ada Allah yang lain, karena kami punya Allah Bapa yang hidup Bapa. Dan Kau berkati juga hamba-Mu Bapa yang sudah siapkan hari ini, pagi hari ini buat kami berkat yang luar biasa Bapa. Engkau akan memberi berkat yang luar biasa. Anak-anak-Mu hadir pagi hari dengan sukacita. Mereka akan pulang dari sini dengan bersuka-suka cita. Karena kami punya Allah yang luar biasa Bapa. Berkatilah Bapa kebaktian pagi hari ini Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kembali, kita mau berikan salam dulu ke orang-orang di sebelah kita. Sambil kita mau naikkan pujian. Allah itu baik.
tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar dunia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Biar ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Masih ada semangatnya, Bapak Ibu? Jadi kita mau bangkit berdiri lagi supaya lebih semangat. Kita mau angkat pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
tetap bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Nelce. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, saya akan bersaksi. Susah dan senang, sakit ataupun sehat, Tuhan tetap pelihara. Semua orang mau sehat. Semua orang tidak mau celaka. Ini kejadian pada kira-kira 4 bulan yang lalu saya pernah jatuh. Saya naik tangga terakhir, belum nginjak saya udah keperosot. Kena lutut, tangan kiri saya nahan. Terus yang lihat saya, ibu enggak apa-apa. Walaupun sakit saya bilang enggak apa-apa. Saya enggak mau nyusahin orang. Ternyata lutut saya makin lama, makin biru, makin hitam. Memang sakit, setiap malam saya merasakan sakit. Saya coba ngobatin diri sendiri. Tapi tetap berharap sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tetap pegang Tuhan, Tuhan sanggup. Saya gosok lama-lama lutut saya hilang. Tapi ternyata tangan saya hari lepas hari, ini saya nggak cerita, sama anak-anak pun saya nggak cerita.
Tapi setiap malam saya kesakitan. Bulan-bulan terakhir ini makin sakit. Ibu Ari udah pernah pijit saya. Berapa kali udah pijit. Akhirnya saya bilang saya mau ke tukang urut. Udah 4 kali saya ke tukang urut. Tangan saya diikat. Tetap gak ada perubahan. Saya bilang, Tuhan apa ini? Makin lama makin sakit. Pada hari Sabtu lalu seharusnya saya hadir di acara pembaptisan ya. Pak Luki bilang hadir ya Bu. Walaupun Pak Luki gak ngomong, kalau ada acara AMS tetap saya akan hadir dimanapun saya datang, walaupun jauh. Diantar sama anak saya, nggak diantar saya pergi. Dan tetap saya jalani hari-hari saya dalam kesakitan ke tempat-tempat pelayanan di mana Pak Hendrik sering melayani. Itu pun bukan dekat, ada yang di Cengkareng dan Mogot, Jelambar, Tomang, tempat jauh semua. Tetap saya jalani. Saya percaya Tuhan Yesus begitu baik. Apa yang kita bisa balas buat Tuhan? Dengan datang ke tempat ibadah ini pun satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pada hari Sabtu itu sudah 2 malam saya kesakitan. Hari Sabtu saya sudah tidak tahan. Saya browsing di internet. Obat apa sih yang harus minum? Selain saya sudah berdoa Pak Rats, terima kasih sudah mendoakan saya juga. Saya lihat obat apa ya. Saya bangun dengan kesakitan. Saya bangunin Bastian, Dek, beliin obat ini Mami di apotek. Pagi-pagi hari Sabtu itu. Dia beli obat. Dia beli obat, beli salep. Tapi ternyata gak sembuh juga. Apa ini saya bilang. Tetap kesakitan. Ternyata anak saya ngomong ke kakaknya. Anak saya, Mami harus ke klinik. Saya paling gak suka ke dokter sebetulnya. Paling tidak suka minum obat. Saya tidak pernah minum obat. Akhirnya karena gak tahan ya udah saya ikut. Saya pergi, kita ke fisioterapi. Memang benar saya diterapi di sana. Ibu sudah kena ini. Apa sih namanya itu? Frozen shoulder ya. Ya. Ini harus seminggu 2 kali diterapi. Waduh, seminggu 2 kali. Saya bilang Kak, seminggu sekali aja. Ternyata bisa dipanggil ke rumah daripada tapi habis diterapi, saya mau saksi, habis diterapi itu makin sakit. Udah makin sakit, aduh. Tapi dia bilang, Ibu kalau tidak sakit jangan minum obat. Minum obat penahan sakit. Oh iya, karena sudah tidak tahan saya bilang cari obat ya, untuk penahan sakit. Obat yang dosisnya paling tinggi. Saya beli di apotek. Sudah minum obat itu bukan makin sembuh. Kok tetap sakit? Saya bilang Tuhan apa ini saya bilang. Tapi tetap kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tetap bersyukur dan bersyukur. Tuhan baik. Hari Jumat tetap saya jalani. Waktu itu juga sempat saya juga masih ke Sukabumi. Natal hamba Tuhan pada hari Kamis. Walaupun tangan saya untuk pakai baju pun susah. Saya harus jongkok dulu ke bawah, tangan saya harus ke bawah. Masukin baju, sakitnya minta ampun. Salah gerak kalau tidur nih ya, salah gerak sakit. Tapi tetap saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saya masih hidup hari ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan masih mengizinkan. Tiap pagi saya bangun, tiap kali saya bangun. Tuhan terima kasih saya masih hidup.
Sesudah suami saya pergi, di situ saya belajar kehidupan. Kapanpun Tuhan mau panggil, dalam keadaan sakit, sehat, kalau Tuhan suruh pulang. Makanya setiap pagi saya bangun, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Sebab itu saudara, puji Tuhan, ternyata Tuhan hanya menguji saya. Waktu itu hari Minggu itu Bastian bilang, Mami gak usah ke gereja. Biar dia yang pergi. Enggak, saya bilang. Ini yang sakit cuma tangan. Kaki masih bisa jalan, pikiran masih jalan. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Ini salah satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau masih kita bisa jalan, masih bisa, kita datang ke rumah Tuhan beribadah. Saya sungguh bersyukur. Pulang memang saya masih sakit, tepuk tangan juga, ini gak bunyi. Saya pegang apa-apa udah mulai lemah. Tangan ini udah mulai lemah. Tangan saya tepuk tangannya semua. Nah, yang saya bersyukur juga, setiap kali habis ibadah kan, pendeta kita terima berkat Tuhan, angkat tangan. Walaupun tangan saya sakit, saya coba angkat. Ini tadinya gak bisa. Saya coba angkat, saya berharap Tuhan pasti tolong. Dengan iman saya percaya Tuhan pasti tolong. Ini saya begini pun tadinya gak bisa. Walaupun ini masih ada sakit sedikit. Ini tangan saya ke belakang itu tadinya gak bisa. Ini puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih juga waktu hari Selasa Ibu Ratna doain saya. Dan jemaat Tuhan mendoakan saya. Ternyata itu dalam proses buat saya untuk tetap bersyukur. Tuhan itu baik, tetap baik. Susah, senang, sakit, maupun sehat. Tetap bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Walaupun saat kita berharapan, pas didoain langsung, kayak bim salah bim, sembuh. Kadang-kadang enggak langsung begitu. Tuhan hanya menguji kita. Kita tetap bersyukur enggak? Kita tetap semangat enggak untuk datang ibadah kepada Tuhan? Jangan lemah saudara. Baru sakit sedikit, kecuali kalau kita sakit bawa virus. Nah itu, kita diam-diam di rumah. Jangan bawa virus ke orang lain. Tapi kalau ini sakit-sakit kayak gitu, walaupun itu kadang-kadang air mata saya keluar untuk nahan sakit. Tidak, saya bilang, saya tetap akan datang kepada Tuhan. Saya tetap akan melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan utus. Terima kasih buat semua doa-doanya. Saya juga bersyukur buat Ibu Gembala sampai hari ini. Selalu mendukung, selalu memberi kekuatan. Terima kasih buat Ibu Gembala, terima kasih buat para wakil Gembala dan jemaat Tuhan yang terus mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati semua, tetap semangat, jangan putus asa. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Nelce atas kesaksiannya. Saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Selalu yang terbaik.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pernyataan hati kami pagi hari ini. Engkau adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama dan memimpin kehidupan kami. Terbukti di hari ke-26 di tahun 2025 ini Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Ya Yesus, Roh Kudus, Kau adalah sumber kekuatan kami dan sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang begitu besar yang sudah kami alami sampai hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kesehatan-Mu, terima kasih buat mujizat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau berkenan atas segala puji-pujian yang sudah kami persembahkan bagi Engkau pagi hari ini. Kami ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Berikan hikmat dan marifat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan pada hari ini. Agar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu sia-sia. Tetapi kami pulang dengan membawa kekuatan daripada Engkau. Untuk menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan tanda tanya. Yang penuh dengan tidak kepastian Tuhan, tapi kami tahu di dalam Engkau ada kepastian, di dalam Engkau ada jalan keluar. Karena hamba-Mu sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu, kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami akan duduk dengan diam dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang heran dan berkuasa. Haleluya, amin. Mimbar selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Herlina. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan tentunya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala serta para wakil gembala yang ada atas kesempatan yang diberikan untuk kembali saya menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan hadir bersama kita. Amin. Tuhan yang hadir bersama dengan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Kita baca bersama ayat ini 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Ibrani ini adalah surat yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan karena nama Tuhan. Sehingga di dalam surat Ibrani bila kita pelajari, Tuhan melalui para penulis ya, khususnya Paulus yang menulis surat ini, menasehati agar mereka tetap mempertahankan pengakuan iman kepada Yesus supaya mereka tetap dapat bertumbuh ya, tetap dewasa di dalam Tuhan.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu penulis, Tuhan melalui penulis berupaya untuk menyajikan superiority atau keunggulan Yesus Kristus. Dan salah satu dari keunggulan Kristus Yesus yang dipaparkan oleh penulis adalah di dalam pasal 13 ini, yaitu Yesus Kristus tetap sama. Ya. Nah, untuk lebih memahami tentang nasihat ini, tentunya ini dilatar belakangi dengan pengalaman bangsa Israel, ya, karena pembaca surat ini pertama itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan tentunya ada latar belakang mengapa sampai penulis, Tuhan melalui penulis mengingatkan kembali bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapati ini, kita bisa melihat dari pengalaman bangsa Israel, ya, yang berada di Mesir pada waktu itu. Kalau kita melihat di mana mereka mengalami penderitaan. Penderitaan karena apa? Penderitaan karena adanya pembatasan atau larangan untuk berkembang, bertumbuh secara kuantitas dan terlebih secara kualitas. Bangsa Israel pada waktu itu dilarang berkembang, bertumbuh, bertambah banyak oleh Raja Mesir. Dan orang-orang Kristen Ibrani di mana surat ini ditulis, kita dapati orang-orang mereka mengalami aniaya, penderitaan, tidak boleh berkembang, dibatasi pertumbuhan, perkembangan mereka. Dari siapa? Dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus dan bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Nah, dalam keadaan yang seperti itulah kalau saya melihat ya kesamaan ini, kalau kita dapati bahwa apa yang dihadapi oleh orang-orang Kristen pada gereja mula-mula di mana surat-surat Ibrani ditulis dengan bangsa Israel itu sama. Mereka menghadapi sebuah larangan yang sama untuk mereka tidak boleh bertumbuh, untuk mereka tidak boleh berkembang. Ya, keberhasilan mereka dibatasi, bahkan ditindas, ya, tidak boleh mereka berkembang. Nah, dalam keadaan yang seperti itu kalau saya melihat Allah mengutus Musa. Kalau kita lihat di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 14, saya dapati di sana Tuhan berkata kepada Musa. Musa berkata kepada Allah begini, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi ketika Tuhan akan membebaskan bangsa Israel melalui Musa, Tuhan berkata kepada Musa bahwa bila bangsa Israel bertanya tentang namaku, katakan aku adalah aku. Jadi Tuhan memperkenalkan namanya kepada bangsa Israel melalui Musa. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, di mana mereka tidak boleh bertumbuh, di mana mereka tidak boleh berkembang. Dengan kata lain, di mana mereka dibatasi keberhasilannya, kesuksesannya. Sama seperti orang-orang Kristen Yahudi di masa gereja mula-mula. Di mana surat Ibrani ini ditujukan kepada mereka. Ketika mereka menghadapi hambatan yang sama, kalau saya dapati di sana, maka dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, melalui penulis yaitu Paulus, dikemukakan superiority atau keunggulan Yesus, bahwa Yesus Kristus tetap sama. Ya. Nah, dan ini bukan sebuah nama yang sekedar disampaikan untuk mereka bisa bertahan dalam penderitaan. Tetapi nama itu, nama Yesus yang tetap sama,
memampukan mereka dapat terus bertumbuh hingga mencapai kedewasaan secara rohani, bahkan dapat terus bertumbuh mencapai kesuksesan dan keberhasilan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dapat katakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan sebuah pertumbuhan kualitas dan kuantitas ketika kita bertumbuh di dalam mengenal Yesus. Kata mengenal dalam bahasa Yunani itu adalah ginosko. Artinya sebuah pengenalan yang disertai dengan pengalaman. Jadi kalau kita mengenal Yesus dan mengalami Yesus bahwa dia tetap sama kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, saya katakan bahwa tidak ada yang dapat menghentikan pertumbuhan kita dalam ekonomi, dalam spiritual, kebahagiaan rumah tangga, dalam karir, dalam pendidikan. Karena apa? Karena nama itu adalah nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tidak berubah. Kedaulatannya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu pada pagi hari ini kita memaknai ya ayat tema ini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya, dalam konsep Keluaran pasal 3 tadi. Tentang bagaimana Tuhan memperkenalkan namanya, aku adalah aku. Ya, mari kita akan melihat di dalam bahasa asli frasa aku adalah aku itu menggunakan bahasa Ibrani eheye asher eheye. Artinya aku akan ada yang aku akan ada. Aku akan ada yang aku akan ada. Nah, di dalam Septuaginta atau terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani itu memakai atau menggunakan kata ego emi hoon yang berarti aku adalah yang ada. Bapak Ibu, mungkin kita kurang memahami ya frasa tersebut, aku adalah yang ada, atau aku akan ada yang aku akan ada. Nah, kita dapat melihat hal itu dari kata eheye yang berarti aku akan ada. Kata eheye ini berasal dari kata hayah di dalam bahasa Ibraninya yang berarti ada, menjadi, bekerja. Jadi ketika Tuhan mewahyukan namanya kepada bangsa Israel dalam penderitaan, dalam keterbatasan mereka untuk bisa bertumbuh lebih baik lagi, untuk bisa mereka bertambah sukses dan berhasil, maka dia menyatakan dirinya. Dia berkata, aku ada, aku menjadi, aku bekerja untuk mereka. Jadi berarti Yesus Kristus yang kita sembah, yang tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia ada, dia menjadi bagian hidup kita, dan dia bekerja sampai selama-lamanya untuk keberhasilan kita. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara, kata hayah tadi berarti berarti ada, ya, aku ada, ya. Nah, kata aku ada ini kalau saya perhatikan itu menunjuk kepada kekekalan atau eksistensi daripada Tuhan kita yang kekal. Dan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berubah. Itu artinya Yesus Kristus Tuhan kita kekal. Amin. Sama-sama katakan Yesus Kristus kekal. Apa artinya Yesus Kristus kekal? Yesus Kristus kekal itu berarti tidak terbatas dari segi waktu. Dan tidak berawal dan tidak berakhir. Ya. Dan ini dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58.
Dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus Kristus yang pernah datang ribuan tahun yang lalu menjadi manusia, mati dan bangkit, dia telah ada sebelum Abraham jadi. Berarti dia adalah Allah kita yang kekal. Ya, dia Tuhan kita yang kekal, yang mungkin sampai saat ini disangsikan. Apakah dia benar-benar Allah, apakah dia benar-benar Tuhan, karena dia datang dalam bentuk manusia. Ya, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, ya kalau kita dapati di dalam kata eheye, Aser eheye itu identik sama dengan pernyataan Yesus Kristus tetap sama. Dan dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kekal. Bahkan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan di sana, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata aku adalah Alfa Omega. Apa maksudnya saudara? Kalau kita memperhatikan gambar di depan, ya, Alfa dan Omega itu merupakan huruf awal dan huruf akhir dari abjad Yunani yang berjumlah 24. Nah kalau kita dapati di sana, saudara, Allah kita itu dikatakan Yesus itu adalah kekal. Dari kekal kepada kekal. Tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi di dalam kekekalannya, di dalam kemahakuasaannya, Yesus melintasi segala waktu. Karena dikatakan akulah Alfa Omega yang sudah ada. Berarti masa lalu. Yang ada berarti masa sekarang. Yang akan datang berarti masa yang akan datang, future. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan sebagai Alfa dan Omega, sebagai Yesus yang kekal, dia sudah melintasi segala waktu. Dan di dalam kemahakuasaannya saudara, Yesus mengatasi segala waktu. Kalau kekal itu tidak ada waktu, makanya dia hanya melintasi. Dan dia berkuasa atas segala waktu. Ya. Kalau Yesus berkuasa atas segala waktu, artinya Yesus memiliki otoritas terhadap waktu. Yesus punya kuasa, punya hak mengatur dan memimpin. Ya. Di dalam waktu-waktu, baik masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ya, itu sebabnya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, mari kita baca bersama 2-3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan karena dia berkuasa atas waktu. Dia melintasi waktu masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dia berkuasa atas semua waktu karena dia adalah kekal. Maka dikatakan di sini dia mampu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini manusia menghadapi berbagai waktu. Bukankah Pengkhotbah 3 dari ayat 1 sampai 10 kalau kita membaca di sana, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun dan seterusnya. Saya rasa tidak ada satupun di sini yang ingin masuk kepada waktu atau masa sakit seperti kesaksian tadi. Ya, sudah berhati-hati tidak mau sakit, tetapi masuk kepada waktu masa di mana menderita rasa sakit. Karena di bumi ini semua dibatasi oleh waktu. Ada berbagai macam waktu yang kita hadapi.
Ada waktu kita sedang ada di puncak. Ada waktu kita sedang ada di bawah. Ada waktu kita sedang berusaha untuk membangun sesuatu. Apakah itu rumah tangga, apakah itu bisnis, karir, ya, pendidikan. Tapi ada waktunya kita selesai dengan semua itu dan sedang menikmati apa yang sudah kita kerjakan dengan jerih payah. Dan tidak ada manusia yang menolak atau saya tidak mau sakit. Saya tidak mau ini. Semua itu ada di bumi ini, saudara. Mau tidak mau kita menghadapinya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan kita berkuasa atas waktu. Dia dapat membuat waktu-waktu tersebut menjadi sesuatu yang indah. Seperti misalnya di dalam Alkitab kita melihat Yusuf. Bagaimana siapa sangka dia yang menjadi anak kesayangan tiba-tiba dia harus dijual menjadi seorang budak dan bekerja bahkan masuk sampai ke penjara. Tetapi saudara bisa melihat ya, bagaimana Tuhan membuat waktu-waktu kesengsaraan Yusuf menjadi sebuah waktu persiapan Yusuf untuk apa? Untuk mencapai sebuah visi yang sudah Tuhan taruh di dalam Yusuf. Yusuf dibekali dengan banyak hal ketika dia melewati masa-masa yang sukar, saudara. Semua itu terjadi karena apa? Karena Tuhan punya kuasa. Amin. Saya rasa saudara, apapun masa-masa dan waktu-waktu yang saat ini kita sedang hadapi, susah ataupun senang, lihat bahwa Allah sanggup membuat segala sesuatu itu menjadi indah. Ya, nah, untuk mengalami kuasa Yesus Kristus atas berbagai waktu yang sedang kita hadapi, mungkin ada yang sedang menghadapi waktu-waktu yang sulit, yang sukar, ya, atau juga mungkin sedang menghadapi masa-masa kejayaan, waktu yang menyenangkan, ya, untuk kita bisa mengalami Yesus berkuasa atas waktu yang sedang kita alami, maka di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan bagian belakang, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengalami kuasa Yesus atas waktu-waktu hidup yang sedang kita hadapi, maka dikatakan di sana, Yesus Allah kita memberikan kekekalan di dalam hati kita. Apa artinya? Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita. Dan dengan kekekalan dalam hati kita ini menjadi sarana untuk kita bisa melintasi waktu bersama dengan Yesus. Dan menikmati kuasa Yesus yang menjadikan segala sesuatu itu indah, saudara. Apakah itu kesesakan? Dia akan buat indah. Di tengah-tengah kejayaan kita, tanpa Tuhan tidak ada yang indah. Tetapi kalau Tuhan ada di waktu kejayaan kita, kita dapat menikmati keindahan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memberi kekekalan dalam hati kita. Saudara, kekekalan ini adalah suatu keinginan mendalam untuk hal-hal yang kekal. Lebih daripada hal-hal di dunia yang fana. Jadi ada sebuah keinginan ya yang lebih mendalam untuk hal-hal yang kekal. Hal-hal yang kekal itu seperti apa? Berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Ya. Kalau mungkin tahun 2024 kita masih lebih mengutamakan hal dunia daripada beribadah, daripada berdoa. Tetapi di tahun ini saudara, kalau kita mau melihat campur tangan kuasa Tuhan atas setiap waktu-waktu yang sedang kita hadapi, maka biarlah keinginan kita untuk hal-hal yang kekal itu lebih dalam lagi, lebih besar lagi kuantitinya dibandingkan kepada hal-hal dunia.
Karena kekekalan yang ditaruh di dalam hati kita, keinginan untuk hal-hal yang kekal tersebut ya, di dalam hati kita menjadi sarana yang Allah tempatkan dalam hati kita. Supaya apa saudara? Kita bisa melintasi waktu di dunia ini dengan nilai-nilai kekekalan. Dan kita bisa mengalami bagaimana Yesus Kristus itu berkuasa atas waktu yang sedang kita hadapi. Apakah waktu senang, waktu susah, waktu sakit, waktu sehat, waktu sukses, kita bisa melihat ada Yesus di sana. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat ada sebuah contoh di dalam Alkitab, yaitu Yosua. Kalau kita melihat di dalam gambar, di sana Yosua itu sedang berperang melawan persekutuan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup. Dan kalau kita dapati di sana, bagaimana Yosua tersebut saudara, dia bisa memerintahkan kepada matahari untuk berhenti bergerak. Ya, dan bergerak lambat-lambat. Sehingga kalau saya dapati dalam kisah tersebut dalam Yosua pasal 10, kita melihat bagaimana matahari dan bulan itu tidak bergerak sampai bangsa Israel menyelesaikan peperangannya dan mengalami kemenangan. Saudara, bukankah hari-hari itu ditentukan oleh pergerakan matahari, pergerakan bumi, pergerakan bulan? Tetapi kita melihat di sana bagaimana Yosua itu dia bisa menghentikan matahari tidak bergerak sampai saudara selesai peperangan tersebut. Satu hari ya matahari itu tetap berdiri di tempatnya, tegak di tempatnya, tidak terbenam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana bagaimana kuasa Tuhan dahsyat. Ya, sampai diselesaikannya peperangan tersebut. Waktu tidak menjadi gelap, waktu tidak menjadi malam. Israel bisa berperang terus di waktu terang dan mengalami banyak kemenangan. Saudara tahu bagaimana Yosua bisa mendapatkan mujizat seperti itu. Allah hadir dalam waktu Yosua, dalam peperangan Yosua. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua itu memberi lebih besar kapasitas kekekalan dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pasal 1, kita mendapati di sana saudara, ketika Yosua diperintahkan Tuhan menggantikan Musa ya untuk memimpin bangsa Israel. Saya melihat di sana di dalam ayat 8, Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam dan bertindak hati-hati." Saudara, mungkin ketika kita membaca ayat itu udah biasa kita baca. Namun saudara, kalau kita hubungkan ini dengan Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi, bagaimana Allah memberikan kekekalan di hati kita. Ya. Ternyata ketika Tuhan berkata jangan lupa memperkatakan firman. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang merupakan kekekalan itu tidak cukup ada di dalam hati kita. Tetapi harus bergerak menempati ya lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Yosua disuruh perkatakan, ucapkan firman. Sampai Tuhan berkata jangan lupa. Berarti saudara, kekekalan itu bukan hanya menempati hati Yosua. Tuhan mau lebih lagi menempati seluruh hidup Yosua. Ya, katakan, ucapkan. Bahkan dikatakan di sana bertindak, artinya dalam tindakan. Jadi kalau hal-hal yang kekal itu saudara, bukan hanya kita taruh di dalam hati, tapi mulai kita ucapkan dengan iman. Mulai kita lakukan. Ketika kita mulai memperbesar kapasitas ruang lingkup kekekalan dalam hidup kita saudara. Tahukah saudara, Yosua menyerap ya, kekuatan kuasa Tuhan. Ya, memberi ruang yang besar kepada kuasa Tuhan. Untuk apa? Untuk bersama-sama mengendalikan waktu-waktu yang sedang dihadapi.
Waktu peperangan Yosua itu tuntas sampai selesai. Tidak sampai matahari terbenam. Karena apa saudara? Karena Allah bekerja di dalamnya. Menguasai waktu yang sedang dihadapi oleh Yosua. Saudara, tahun 2025 saudara. Kita tidak tahu bagaimana situasinya bukan. Namun dengan beberapa tanda-tanda yang kita hadapi. Ada kenaikan PPN dan lain sebagainya saudara ya. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan atas tahun 2025 dalam hidup kita saudara. Yang mungkin kita tidak bisa lihat apa yang ada di depan. Tetapi saudara, kalau kita memberi ya ruang lingkup yang lebih besar kepada kekekalan dalam hidup kita. Maka kita akan bisa melihat kuasa Yesus akan hadir di dalam setiap waktu-waktu yang kita hadapi. Amin saudara. Jadi kita tidak perlu cemas dan tidak perlu takut. Selanjutnya saudara, arti yang kedua tentang Tuhan Yesus tidak berubah itu. Tadi Tuhan Yesus tidak berubah karena dia adalah kekal ya. Artinya dia kekal. Nah dari kata ehye atau haya ini arti yang kedua adalah menjadi. Saudara kalau kita merenungkan kata menjadi, seringkali kita berkata adanya sebuah perubahan. Ya, misalnya Alkitab saya ini tertutup, saya buka menjadi terbuka. Ya, tetapi saudara, ketika saya mencoba melihat, mempelajari arti kata aku menjadi, ya eheye, asher eheye, ternyata ini bukan berarti perubahan pada diri Allah. Karena eksistensinya itu kekal dan tidak berubah. Namun ternyata saudara kalau saya pelajari di sana itu berarti Yesus Kristus menjadi seperti yang dikehendakinya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sepakat, yang sejalan dengannya untuk segala sesuatu yang akan Yesus tunjukkan dan nyatakan kepadanya. Jadi yang berubah itu bukan Yesusnya, tetapi kita. Yesus menjadi seperti yang dikehendakinya untuk siapa? Untuk kita. Supaya kita sepakat dengan dia, barulah kehendaknya itu menjadi bagian kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebagai contoh ketika Tuhan Yesus memberikan pernyataan 7 pernyataan aku di dalam Injil Yohanes. Ketika dia berkata akulah gembala yang baik. Itu artinya bahwa Yesus Kristus tidak harus berubah menjadi gembala yang baik. Ya, karena memang dia adalah gembala yang baik seperti yang dia kehendaki. Yang berubah adalah kita sendiri. Yakni menjadi sepakat sejalan bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati penggembalaan dari Tuhan Yesus. Jadi di tahun 2025 ini saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menikmati bagaimana Yesus akan menjadi seperti yang dikehendakinya bagi hidup kita. Dan dia tidak pernah menghendaki kecelakaan buat kita. Dia menghendaki kita menikmati damai sejahtera. Dia menghendaki kita menikmati keselamatan. Dia menikmati kita diberkati Tuhan. Dia menghendaki kita menikmati kesehatan daripada Tuhan. Semua kehendak-kehendak Tuhan itu akan direalisasikannya dalam hidup kita. Asalkan apa saudara? Asalkan kita sepakat dengan dia, sejalan dengan dia. Saudara akan tercengang melihat bagaimana dia menyatakan hal-hal yang menjadi kehendaknya di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Ya. Di luar dari apa yang pernah kita bayangkan saudara. Kalau kita sepakat dengan dia. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini saudara, mari kita baca bersama 2-3. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata,
keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara lihat, segala kehendakku yang mungkin belum dipenuhi dalam hidup kita. Sudah lama, sudah bertahun-tahun saudara. Firman Tuhan katakan, segala kehendakku akan Dia laksanakan. Itulah arti aku menjadi. Artinya Yesus itu saudara menjadi seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau kita sepakat kita akan menikmati segala kehendak Tuhan yang baik untuk hidup kita. Meskipun tahun 2025 kita tidak tahu seperti apa ya. Nah di dalam Filipi 2 ayat 5 sebagai nasihat buat kita pada bagian ini. Mari kita baca bersama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi kalau kita sejiwa, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Berjiwa seperti Yesus Kristus, saya yakin tidak ada kehendaknya yang tidak akan diwujudkan dalam hidup kita. Itu pasti terjadi, saudara. Yang ketiga, saudara, kita melihat di sana dari kata haya tersebut ada kata bekerja. Aku bekerja. Artinya, saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berubah, betul. Tuhan Yesus Kristus itu bekerja menandakan bahwa Dia itu hidup. Ya. Yesus Kristus yang telah menyelesaikan karya keselamatan. Dia mati, Dia bangkit, Dia hidup selama-lamanya dan Dia tetap bekerja. Saudara. Jadi tidak perlu sanksi. Apakah kehendaknya itu akan direalisasikan dalam hidup kita? Karena Dia bekerja. Dia tidak berhenti bekerja. Apakah Dia akan terus menaruh kekekalan itu di dalam hati kita? Sudah pasti saudara. Tinggal kitanya. Bagaimana kita memperluas areal kekekalan dalam kehidupan kita. Bukan cuma di hati, di pikiran, di perkataan, di tindakan saudara. Maka kita dapat menikmati kuasa Tuhan yang melintasi segala waktu dan musim hidup kita. Dan saat ini saudara di bagian yang ketiga ini dikatakan bahwa Dia itu bekerja. Yohanes 5 ayat 17 dikatakan di sana. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus bekerja. Dia ada di surga, Dia bekerja saudara. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Satu bukti lagi bagaimana Yohanes berkata bahwa Dia bekerja ya. Dia hidup dan Dia bekerja. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Tidak berubah artinya saudara, kekal. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di surga Dia bekerja. Apa yang Dia kerjakan? Pertama saudara, di dalam Matius 28 ayat 18, terjemahan TSI berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku untuk apa? Untuk memerintah semua ciptaan, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi Yesus ada di surga, Dia menjadi raja, menjadi Tuhan yang berdiri dalam kepemerintahannya. Jadi Dia memerintah baik surga maupun bumi. Jadi kalau kita ada di bumi saudara, menghadapi berbagai macam kemelut hidup, menghadapi apapun juga, percayalah bahwa pemerintahan tertinggi itu ada di tangan siapa ye? Di tangan Yesus saudara. Kemudian yang kedua, Yesus menjadi perantara bagi kita.
Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25. Saya rindu kita baca ayat ini, 2, 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini, siapapun yang datang kepada dia, dia sanggup menyelamatkan. Ya, saudara yang sudah datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dia sanggup menyelamatkan. Selamat dari masa lampau kita. Ya, akibat dosa adalah maut, kita diselamatkan. Keselamatan pada masa kini, sozo, bagaimana dia akan membawa kita sampai kepada tujuan akhir kita. Dan pada akhirnya kita akan menikmati sorga yang kekal tersebut. Dan sekarang saudara, dia berdiri menjadi pengantara kita di sorga. Dia berdoa untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bahkan dia membela kasus-kasus kita di hadapan Bapa kita sebagai pengacara yang sangat baik. Setan seringkali mendakwa kita, menaruh roh ketakutan, menaruh roh kecemasan, ya, mendakwa masa lalu kita dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti itulah Yesus membela kita sebagai pengacara di hadapan Bapa di sorga. Bahkan dia meminta kepada Bapa setiap doa-doa yang dinaikkan di dalam nama Yesus. Dia katakan kepada Bapa, amin, dengarkan dia. Ya, sama seperti Yosua, dia berkata berhentilah matahari. Ya, siapa Yosua sampai Allah mendengarkan permintaannya, saudara, untuk menghentikan matahari. Saudara dapat bayangkan, ya, kalau dalam planet itu ada sesuatu yang harusnya berputar tidak berputar, wah bisa terjadi tabrakan. Berarti ketika matahari itu berhenti, ya, tata surya semua yang ada di planet tersebut, saudara, yang ada di susunan tata surya, ya, tidak ada satupun yang kecelakaan. Kenapa, saudara? Karena Allah kita itu bekerja sangat rapi. Dan siapa Yosua? Doanya didengar. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena ketika kita berdoa dan minta kepada Dia, maka Yesus itu mendengarkan doa kita dan Dia sampaikan kepada Bapa, lalu Dia mengamenkan, dengarkan Dia. Siapa kita, saudara? Dan Bapa bukan melihat kita, tapi Bapa melihat Yesus yang membenarkan kita. Yesus yang sudah berdiri menjadi pembela kita. Dan yang ketiga, apa yang dia kerjakan, saudara? Yesus mempersiapkan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Surga yang kekal sudah Tuhan sediakan. Ketika kita bertahan sampai kesudahannya, maka tempat itu sudah tersedia bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus tidak berubah, dia bekerja sebagai bukti bahwa dia hidup. Allah yang kita sembah itu hidup dan dia bekerja sampai saat ini. Saudara, dia bekerja untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Kita bisa mengarungi setiap waktu-waktu dalam hidup kita bersama dengan Yesus. Mengalami Yesus, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya, mengalami doa-doa kita yang dijawab. Karena apa? Karena dia terus berdiri menjadi pengantara kita, menjadi pembela kita, saudara. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada dia. Dengan Yesus yang tidak berubah, Yesus ada. Yesus menjadi seperti yang dikehendakinya. Yesus bekerja karena dia hidup. Kiranya akan menolong kita, ya, menyisir
waktu di tahun 2025 ini. Dan kita akan melihat dia campur tangan di tahun 2025 ini. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Para pemain musik dapat tampil ke muka. Pada pagi hari ini, apapun musim kehidupan yang kita hadapi, apapun situasi kehidupan yang sedang kita jalani, percayalah bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang sudah melintasi segala waktu. Berarti dia juga yang menguasai semua waktu dalam hidup kita. Dan kalau dia berkuasa atas setiap waktu, dia akan memimpin. Dia sanggup mengubah. Dia sanggup menjadikan segala sesuatunya baik. Pada pagi hari ini saudara, mari buka hatimu kepada Tuhan. Biarlah roh kekekalan dari Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus, amin. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, katakan dengan iman, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Oh, ya Tuhanku, waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman, hanya Yesus, Engkaulah yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku. Amin. Takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus.
menjadi keadaan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya Yesus saja. Oh, hanya Yesus saja. Amin. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Oh ya Rabbana Sande, terima kasih Tuhan. Sekali Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang berkuasa atas setiap musim kehidupan kami. Karena itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Engkau yang mengendalikan musim-musim hidup kami. Engkau yang mengubah menjadi indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Namun Roh Kudus akan terus berbicara di dalam setiap hati kami. Menjelaskan lebih dalam lagi. Dan membuat kami lebih mengerti akan firman Tuhan. Dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Bukan hanya saja menjadi pendengar. Sampai kami melihat semua yang Tuhan firmankan. Menjadi ya dan amin dalam hidup kami. Sampai kehendak-Mu yaitu damai dan sejahtera. Terrealisasi di dalam setiap kehidupan kami. Dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Herlina atas firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Dan sekarang kita akan memberikan sebagian daripada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Untuk itu saya undang Ibu Hongli untuk memimpin kita di dalam doa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pagi hari ini firman-Mu kembali meneguhkan iman percaya kami. Untuk kami tidak takut akan apapun juga, karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang kekal, tetap sama dan tidak berubah, baik dalam kasih, kuasa maupun keberadaannya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan, dan sebentar kami ingin memberikan persembahan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini boleh menjadi berkat dan boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan, sambil kolekte boleh dijalankan. Tiada
sekalian. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan seperti kata Bapak Gunadi tadi, bagi saudara yang berulang tahun boleh maju ke depan. Dan nanti Ibu Pendeta Herlina akan menutup dengan doa berkat. Kita angkat pujian, Tuhan Yesus setia. Waktu senang, waktu susah, Engkau selalu ada buat kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu hadir dengan perbuatan-perbuatan-Mu, dengan karya-karya-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat terus melihat mujizat Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bersama kami pada pagi hari ini adalah saudara-saudara seiman kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong mereka. Engkau sudah memberkati mereka. Engkau telah memberi kesehatan kepada mereka. Engkau telah menganugerahkan segala yang baik dalam hidup mereka. Bahkan kemenangan demi kemenangan sudah mengiringi perjalanan mereka. Sehingga saat ini Tuhan, di bulan ini mereka genap berusia, bertambah 1 tahun lagi. Dan kami percaya Tuhan, di tahun yang baru, di usia yang sudah Tuhan tambahkan, Engkau sebagai pemimpin iman mereka, Engkau yang akan membawa mereka berjalan dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kami akan melihat hikmat yang daripada Tuhan akan terus Tuhan tambahkan kepada mereka. Dan Tuhan juga akan memberkati mereka dengan berkat keberhasilan yang daripada Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, dibuat Tuhan berhasil. Karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, dari Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun ke atas mereka. Memulai usia yang baru bersama dengan Tuhan. Bersama dengan berkat Tuhan. Ada keberhasilan. Ada damai dan sejahtera. Yang Tuhan akan terus tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa bersehati untuk Ibu Gembala kami. Beri kesehatan, beri kekuatan dan hikmat Tuhan. Supaya dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, hamba-Mu dapat terus berdiri, mengemban tanggung jawab sebagai gembala
Nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat di tempat ini dapat terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Bapa di surga, para wakil gembala. Tuhan juga sertai dan berkati mereka. Sehingga mereka dapat menopang, memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menutup ibadah kami karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami dapat menikmati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan yang manis tinggal bersama mulai hari ini sampai Tuhan datang. Semua yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun.